Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sebagaimana sudah dijadwalkan, insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan membacakan dan memberikan sedikit ta'liq terhadap kitab Juz' fit Tahni'ah fi Yaumil Aid wa Ghairiha karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dan kami sengaja memilih hari ini pas hari raya ya. Jadi, karena materinya dibutuhkan untuk hari raya, dan juga insyaallah ta'ala kita akan bacakan di awal hadis al-musalsal bi yaumil id, di mana sudah menjadi kebiasaan para ulama terdahulu sejak dari masa Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullahu taala ya. Beliau Al-Hafidz Al-Munziri menjadi ulama pertama ya yang disebutkan setiap hari raya Idul Fitri ya, beliau mengimla hadis al-musalsal biyaumil aid, di mana setiap murid mendengarkan hadis itu dari gurunya pada hari Id, apakah Idul Fitri atau Idul Adha. Dan walaupun ada permasalahan pada sanadnya ya, tapi bagi yang memahami atau bagi yang sudah pernah punya basic ilmu mustalahul hadis, ma'ruf bahwa hadis al-musalsal ini termasuk milahil ilm. Milahil ilm itu artinya garamnya ilmu. Ya, kita ceritakan, kita riwayatkan sebagaimana para ulama terdahulu membacakannya dan meriwayatkannya turun temurun. Ya, ini sebagai bentuk tambahan ya, garam-garamnya ilmu. Ya, setidaknya kita at-tasyabbuh bihim wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita menyerupai para ulama yang menjadikan ini sebagai kebiasaan mereka sebagai setiap hari raya dengan membacakan hadis al-musalsal biyaumil aid. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita bersama dengan para al-ulama. Amin. Baik. Kemudian kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Juga menjadi kebiasaan para ulama dalam majelis-majelis riwayah, dan ini dalam beberapa kali pertemuan saya sering kali lupa ya. Ini membacakan hadis al-musalsal bil awwaliyah, di mana setiap murid menjadikan atau mendengarkan hadis itu menjadi hadis yang pertama kali didengar dari gurunya. Ini ketika seorang murid pertama kali belajar dari seorang guru ya, dan itu menjadi hadis pertama yang didengar dari gurunya ya, maka itu dikatakan al-musalsal ya, di mana setiap murid atau setiap perawi dari hadis ini ya mengatakan haddatsana fulan atau haddatsani fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu ya, dan itu adalah hadis yang pertama kali saya dengar dari guru saya. Demikian seterusnya bersambung sanadnya sampai kepada Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Ya, ini juga insyaallah kita akan bacakan.
Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ila Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu taala an Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah bin Amr bin As an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Yarhamukum atau yarhamkum man fis sama. Ini hadis al-musalsal bil awwaliyah, dan bagi ikhwan atau teman-teman yang baru pertama kali ini mengikuti majelis, ini menjadi hadis yang pertama yang didengar dari saya. Kemudian hadis al-musalsal bi yaumil aid bi sanadil muttasil ila Bishr ibn Abdullah ibn Abdul Wahhab Bishr ibn Abdul Wahhab al-Umawi fi yaumi Eid qala haddatsana Waki' ibn al-Jarrah fi yaumi Eid qala haddatsani Sufyan wa huwa Sufyan ats-Tsauri fi yaumi Eid qala haddatsana Ibn Jurayj fi yaumi Eid qala haddatsana Atha' bin Abi Rabah fi yaumi Eid annahu qala haddatsana Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi yaumi Eid. أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فطر أو أضحى فلما فرغ من الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس قد أصبتم خيرا فمن أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم حتى يشهد الخطبة فليقيم. Ya. Dan hadis al-musalsal bil awal ini alhamdulillah kami dengarkan dari puluhan masyayikh, dan semuanya betul-betul hadis yang pertama kali kami dengar dari mereka. Insyaallah kita akan sebutkan sanadnya di ijazah. Ya, untuk musalsal bil awaliyah alhamdulillah kami meriwayatkan dari 20 lebih masyayikh ya. Ya. Adapun untuk musalsal bi yaumil aid ini sekitar belasan masyayikh ya, yang sejak kami dengarkan 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, selanjutnya kita masuk membacakan juz' fit tahniyah fi yaumil aid karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, bisanadil muttasil ila Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi juz' fit tahniyah fil ayat. Atau qablahu, sebelumnya sebagaimana biasa sedikit kita berikan keterangan berkenaan dengan penulis dan kitabnya. Adapun berkenaan dengan penulis, ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama berkenaan dengan nama lengkap beliau atau nasab beliau. Ya. Adapun nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-Kinani, ya, al-Asqalani asy-Syafi'i. Ahmad bin Ali ibn Muhammad ibn Hajar al-Kinani al-Asqalani asy-Syafi'i. Kunyah beliau Abul Fadl. Ya, beliau masyhur ya dengan Ibnu Hajar Asy-Syafi'i. Beliau seorang ulama yang bermadzhab Syafi'i, dan dalam madzhab Syafi'iyah sebagaimana ma'ruf Ibnu Hajar itu ada 2, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Adapun Ibnu Hajar dalam buku-buku fikih Syafi'iyah yang dimaksud dengannya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar ini. Ya, jadi kalau dalam buku-buku fikih ditemukan qala Ibnu Hajar, yang dimaksud dengannya adalah Al-Haytami, bukan Al-Asqalani. Nah, beliau juga masyhur dengan gelar Al-Hafidz. Di kalangan ulama belakangan kalau dikatakan qala Al-Hafidz, maka beliau adalah apa? Beliau adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau juga digelari sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam Tadribur Rawi. Ya, dikatakan qala Amirul Mukminin fil Hadis, yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, beliau bergelar Syihabuddin. Ya, Syihabuddin. Adapun kemudian yang kedua, tarikh maulid beliau, tahun kelahiran beliau. Beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. Lahir pada bulan Sya'ban tahun 773 Hijriah. 6. Tarikh wafat beliau, tahun wafatnya beliau meninggal di penghujung bulan Dzulhijjah, di akhir-akhir bulan Dzulhijjah pada tahun 852 Hijriah. Ya, meninggal di penghujung bulan Dzulhijjah pada tahun 852 Hijriah pada usia 79 tahun. Baik, ini berkenaan dengan al-musannif, penulis. Adapun tentang al-musannaf, ya, tentang
karya tulis beliau. Nah, yang pertama tentang judulnya. Di sini judulnya adalah Juz' fit Tahniyah fil A'yad wa ghairiha. Ya, juz' tentang tahniyah, ucapan selamat pada hari raya atau pada momen-momen penting lainnya atau momen-momen bahagia lainnya. Ya, judul ini tersebut dalam manuskrip ya tulisan tangan beliau. Dan ini juga disebutkan oleh murid beliau Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jawahirud Durar, disebutkan ini judul kitabnya. Nah, adapun maudhu'nya, yakni kontennya, isi dari juz' ini ya, sebagaimana judulnya sudah jelas bahwa pembahasan utama dari juz' ini adalah hukum mengucapkan ucapan selamat pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Apa hukum mengucapkan selamat dan bagaimana lafaz ucapan selamatnya? Ini pembahasan inti. Kemudian disebutkan di sini wa ghairiha, dan selainnya. Nah, beliau akan sebutkan pembahasan lain. Karena itulah di sini beliau rahimahullah secara umum isi buku ini ada terbagi menjadi 3 bagian besar. Bagian yang pertama muqaddimah. Di dalamnya beliau akan sebutkan pertanyaan, karena ini sifatnya adalah fatwa Ibnu Hajar rahimahullah dalam menjawab pertanyaan juzuk ini. Maka di muqaddimah beliau akan sebutkan sebab beliau menulis juzuk ini, ya, ini sebagai jawaban atas sebagai fatwa dari pertanyaan yang disampaikan kepada beliau. Kemudian bagian yang kedua adalah inti pembahasan, ya, di mana beliau rahimahullahu taala menjelaskan, mentahrir permasalahan ini dalam 7 wajah, 7 bab lah, ya, bisa kita katakan 7 bab. Beliau akan paparkan dalam 7 bab, ya, tentang permasalahan at-tahniyah fil ayat. Kemudian pada khotimah, pembahasan penutup, beliau akan sebutkan mengenai hukum mengucapkan tahniyah di selain 2 hari raya, yakni pada momen-momen berbahagia lainnya, apakah boleh atau tidak. Itu beliau tempatkan di bagian khotimah. Baik, kemudian itu tadi manhajiyah beliau. Nah, jadi poin yang kedua maudhu', kontennya secara umum kita sudah sebutkan dari judulnya. Adapun manhajiyah, yakni metodologi beliau dalam menulis, ini seperti kita paparkan tadi, beliau bagi menjadi 3 bagian besar. Muqaddimah, kemudian at-taqdim, kemudian isinya, pembahasannya, tahrirul masalah, kemudian khatimah. Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebut ini sebagai juzuk. Ya, apa itu juzuk? Al-Hafidz Ibnu Asakir rahimahullahu taala atau Az-Zahabi rahimahullahu taala, Az-Zahabi menyebutkan dalam biografi Ibnu Asakir dalam dalam Syiar Alamin Nubala bahwa istilah juzuk di kalangan ulama mutaqaddimin itu diperuntukkan untuk karya tulis yang kurang atau karya tulis yang tebalnya 20 lembar. Ya, kurang lebih 20 lembar. Ya. Jadi kalau karya tulisnya 20 lembar, ya, maka ini dinamakan juzuk. Dikatakan juzuk, tidak dikatakan kitab. Ya, tidak dikatakan kitab tapi dinamakan juzuk. Nah, dan sebagaimana penamaannya, ini termasuk kitab yang ringkas atau juzuk yang ringkas. Taib, saya kira ini sebagai pengantar berkenaan dengan risalah ini. Taib, kata beliau rahimahullahu taala, kita masuk. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi faidah. Beliau tidak menyebutkan muqaddimah. Nah, kata beliau alhamdulillahi, itu alhamdulillah faidah, itu ucapan dari muridnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, yang meriwayatkan juz ini dari beliau. Kita langsung masuk ke ucapannya Ibnu Hajar di paragraf yang kedua. Qala rahimahullah, alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Nah, amma ba'du, faqad ahdara ilayya ba'du ahli al-ilmi su'alan muhassaluhu. Kata beliau, telah dibawa kepadaku sebuah pertanyaan dari sebagian ulama, sebagian ahlul ilm. Ada soal ditujukan kepadaku yang inti soalnya adalah anna syekha Najmuddin Al-Qamuli Asy-Syafi'i rahimahullahu taala qala fi kitabil Jawahir lahu. Kemana isi pertanyaannya adalah bahwa salah seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Syekh Najmuddin Al-Qamuli, ya, rahimahullahu taala, berkata dalam kitabnya Al-Jawahir. Nama lengkapnya Jawahirul Bahar, ada di footnote di bawah. Nah,
fi babil idain. Beliau berkata dalam bab tentang idain. Far'un. Lam ara li ahadin min ashabina kalaman fit tahni'ati bil idaini wal a'wami wasyuhuri kama yaf'aluhu an-nas. Ya, kata Al-Qamuli rahimahullahu taala. Ya. Kata Al-Qamuli rahimahullahu taala, fara' pembahasan cabang, ya. Saya belum pernah melihat seorang pun dari kawan-kawan kita, yang dimaksud dengan ashabina di sini adalah ashab Asy-Syafi'iyah. Saya tidak pernah melihat dari kalangan Syafi'iyah ada satupun fatwa ataupun ucapan pendapat tentang pembolehan mengucapkan salam di 2 hari raya atau di ucapan selamat di pergantian tahun atau pergantian bulan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang di masa ini. Ya. Nah, ini masalah poin pertama yang disebutkan dalam soalnya, dan jadi dipertanyakan mengenai ucapannya Al-Qamuli rahimahullah, apa benar tidak ini? Tidak ada kutipan dari ulama Syafi'iyah tentang masalah ini. Apakah betul-betul tidak ada komentar dari ulama Syafi'iyah tentang hal ini? Dan ini beliau akan singgung nanti, beliau akan jelaskan di wajah yang pertama. Kemudian kata beliau waru'aitu, dan ini masih ucapan dari siapa? Al-Qamuli rahimahullah. Kata beliau waru'aitu fi ma yanqulu min fawaidi Syekh Zakiyuddin Abdul Azim Al-Mundhiri. Dan saya juga melihat, ya, pada kutipan yang dikutip dari faidah, ya, dari kutipan yang dipetik dari Syekh Zakiyuddin Abdul Azim Al-Mundhiri, ma'ruf ini Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri, penulis kitab Targhibut Tarhib. Beliau juga dalam fikih adalah seorang Syafi'iyah, ya. Al-Hafidz Al-Mundhiri, penulis kitab Targhibut Tarhib. 6. Kata Al-Mundhiri, anna Syekh Al-Hafidz Abul Hasan Al-Maqdisi rahimahullah, bahwa Al-Hafidz Abul Hasan Al-Maqdisi rahimahullahu taala, ya, Abul Hasan Ali bin Al-Mufaddal Al-Lakhmi, ya. Kata Al-Mundhiri, saya Abul Hasan Al-Maqdisi rahimahullah berkata, dan beliau ini adalah gurunya, ya, beliau gurunya. Dan gurunya ini Abul Hasan Al-Maqdisi seorang ulama yang dalam fikih seorang Maliki. Nah, jadi Al-Mundhiri Syafi'i, gurunya Maliki. Nah, Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, apa kata Al-Maqdisi? Su'ila anit tahniyah fi awaili syuhur was sinin, ahuwa bid'atun am la? Beliau pernah ditanya tentang hukum mengucapkan selamat di awal bulan, di awal setiap bulan, ya, termasuk awal bulan Syawal dan seterusnya, atau awal tahun, yakni masuknya tahun baru Hijriah misalnya. Ahuwa bid'atun amla, apakah itu perbuatan bid'ah atau bukan? Maka Al-Maqdisi rahimahullah fa ajaba bi anna an-nasa lam yazalu mukhtalifina fi dzalik, bahwa para ulama masih senantiasa berbeda pendapat tentang pembolehannya, boleh atau tidak. Nah, maka ini poin yang kedua yang disebutkan dalam surat ini adalah kutipan dari Abul Hasan Al-Maqdisi yang mengutip adanya khilaf di kalangan para ulama tentang boleh tidaknya mengucapkan ucapan selamat pada hari raya, ya, atau di awal bulan atau awal tahun, termasuk di dalamnya, ya, hari raya di sini. Nah, qala, ini ucapan Al-Qamuli. Al-Qamuli rahimahullah berkata setelah membawakan kutipan dari siapa? Kutipan dari Al-Maqdisi di atas, kata Al-Qamuli, walladzi arahu annahu mubahun laisa bisunnatin wala bid'ah. Adapun saya berpandangan bahwa mengucapkan salam atau mengucapkan selamat hari raya ini dan semacamnya ini adalah perkara yang mubah, bukan sunnah dan bukan pula bid'ah. Bukan sunnah dan bukan pula bid'ah. Ya, ini perkara yang mubah. Nah, ini pendapat, ya, dan ini juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah yang menganggap ini adalah perkara yang mubah, yakni la ba'sa bih, tidak mengapa. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan mengutip isi suratnya, pertanyaannya, "Tsumma al-haqas sailah." Jadi sampai di sini ucapannya Al-Qamuli. Qala walladzi arahu annahu mubahun laisa bisunnatin wala bid'ah. Jadi di sini kita sudah melihat sedikit sudah ada isyarat akan adanya khilaf dalam masalah ini. Kata beliau, "Tsumma al-haqas sailah." As-sailu ba'da hadza anna Syekh Kamaluddin Ad-Damiri rahimahullahu taala. Kemudian penanya setelah itu membawakan juga fatwa atau jawaban dari Syekh
Kamaluddin Ad-Damiri rahimahullah, ya. Beliau seorang ulama yang bermadzhab Syafi'iyah, ya. Naqala fi syarhil minhaj kalam al-Qamuli wa zada, di mana beliau mengutip ucapan al-Qamuli tadi dalam syarhil minhaj, ya. Lantas beliau menambahkan, jadi tadi ucapannya al-Qamuli dari awal tadi itu, dari far'un sampai wala bid'ah, itu dikutip lagi oleh Ad-Damiri rahimahullah dalam syarhul minhaj. Setelah itu beliau tambahkan, beliau tambahkan anna sahibal bayani wat tahsil, penulis kitab Al-Bayan wa Tahsil, yakni Ibnu Rushd. Ya, Ibnu Rushd Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Ya. Ibnu Rushd itu ada dua. Ada Ibnu Rushd kakek Al-Jad dan ada Ibnu Rushd Al-Hafid, cucu. Ya. Yang menjadi penulis kitab Bidayatul Mujtahid, kitab yang masyhur, ya, fikih muqaran. Bidayatul Mujtahid itu yang cucu, namanya Muhammad bin Ahmad. Ini kakeknya. Penulis kitab Al-Bayan wa Tahsil. Kakeknya Ibnu Rushd, namanya sama. Jadi nama lengkapnya Ibnu Rushd, penulis Bidayatul Mujtahid, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Nama dia sama kakeknya sama. Kata Ibnu Rushd Al-Jad, yakni kakek, naqala minhu an Malik. Dia menukil atau mengutip pendapat dari Imam Malik, annahu la yakrah atau la yukrah. Imam Malik berpandangan tidak dimakruhkan mengucapkan salam di hari raya. Wa Ibnu Habib qala la a'rifuhu wa la akrahu. Ibnu Habib mengatakan, ya, dari Ibnu Habib, ya. yakni Ibnu Rushd mengutip dari Ibnu Habib, saya tidak mengetahui, ya, ada ulama terdahulu yang mengamalkannya, tapi saya juga tidak membencinya, ya, tidak memakruhkannya. Silakan kalau mau dikerjakan. Baik. Maka ini isi surat penanya. Ya, isi surat penanya kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, setelah membawakan rincian atau beberapa pendapat di kalangan ulama dalam suratnya, apa konteks pertanyaannya? Kata beliau, qala sa'il. Pertanyaannya adalah, fa hal wujida naqlun li ahadin min ashabi Syafi'i fi hadhihi al-mas'alah am la? Ya, sebenarnya apakah ada kutipan dari para ulama Syafi'iyah? Ya. Apakah ada kutipan dari ulama Syafi'iyah dalam permasalahan ini atau tidak? Karena tadi Al-Qamuli seakan-akan atau tegas mengatakan saya tidak pernah mengetahui. Ya, saya belum pernah mendengar ada obrolan di kalangan Syafi'iyah tentang masalah ini. Nah, jadi sebenarnya dalam Syafi'iyah ada nggak masalah ini dibahas dalam buku-buku fikih mereka? Ini soal nomor 1. Soal nomor 2, wahal idza qala qailun innahu yadkhulu fi sunnah min jihati annahu mahallu sururin. Ya. Kenapa presentasi kitabnya? Ada kan? Hilang? Ada presentasi kitabnya, ini tampilan. Ada. Mungkin internetnya antum. Iya. Pertanyaan kedua, kata beliau, jika ada, ya, kalau memang mengucapkan hari raya itu termasuk sunnah, mengucapkan ucapan selamat termasuk sunnah pada hari raya, min jihati annahu mahallu surur, dikarenakan hari raya adalah hari bergembira. Jadi beliau pertanyaan nomor 2 ini mengatakan, kalau memang ilat pembolehan, kalaupun dianggap bahwa ucapan tahniah pada hari raya itu ada, dan ilat pembolehannya karena hari raya adalah hari gembira, ya, id addal mukallafu ma umira bihi min ibadati siyam. Gembira karena mukallaf sudah menunaikan puasa yang diwajibkan kepadanya, misalnya seperti itu. Fi tahniyati Idul Fitr. Ya, diucapkan selamat pada saat Idul Fitri. Ya. Demikian pula wa kadzal ibadatul masyru'ah fi asyri Dzulhijjah wa nahwi dzalik. Demikian pula ada orang sudah selesai mengerjakan ibadah yang masyru' di 10 Dzulhijjah, haji misalnya. Pulang haji diucapkan selamat. Karena apa? Ini adalah momen bahagia, di mana momen bahagia yang dimaksud adalah dia sudah selesai beribadah. Maka yakfi dzalika fi husulil masyru'iyyati amla. Apakah itu boleh dijadikan dalil akan disyariatkannya mengucapkan ucapan selamat pada semua momen-momen bahagia atau tidak? Ya. Artinya
yang ada, kalaupun dianggap tahniah di hari Idul Fitri adalah sunnah, ya, apa ilatnya? Kalau ilatnya adalah karena itu adalah hari bahagia, karena sudah selesai beribadah, habis puasa dan seterusnya. Nah, apakah setiap momen bahagia, ya? Oh ya, afwan. Nggak di-download kitabnya ya. Nah, saya baca dari buku masalahnya, jadi sekarang lah Pak, ini ya. Yang kedua maksudnya ini. Nah. Jadi yakfi dzalika fi husulil masyru'iyyati amla. Apakah boleh juga disyariat, kalau begitu apakah disyariatkan juga? Boleh juga kita katakan disyariatkan mengucapkan selamat, ya, tahniah bagi orang yang mendapatkan kabar gembira atau ya hal-hal yang menggembirakan dirinya walaupun bukan hari raya. Nah ini dua pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah ada pembahasan ini dalam mazhab Syafi'iyah? Kemudian yang kedua, apakah ini ucapan pembolehan salam kalau memang masyru' pada saat hari raya, apakah juga masyru' untuk semua momen-momen bahagia? Jelas ya, ini dua pertanyaannya. Fa ajabtu amma tadammanahu hadzal su'al. Ya, kata beliau, maka saya pun menjawab pertanyaan ini bi annal kalama alaihi min aujuh, bahwa jawabannya dari beberapa sisi. Beliau akan sebutkan dari 7 sisi. Sisi yang pertama, kata beliau, al-wajhul awal. Anna Syekha Najmuddin innama nafa ru'yatahu. Ya. Adapun ucapan Najmuddin tadi rahimahullah yang mengatakan saya tidak pernah melihat, ya, di kalangan ashab kita, ashab Syafi'iyah, ada yang membahas masalah ini, ya. Apa komentarnya Al-Hafidz Ibnu Hajar? Kata beliau, Syekh Najmuddin hanya menafikan bahwa dia pernah melihatnya. Dia menafikan itu. Jadi saya tidak pernah melihat di kalangan ashab kita. Berarti yang dinafikan bukan keberadaannya, tapi yang dinafikan adalah dirinya. Saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah lihat, tidak pernah baca, tidak pernah dengar. Ya. Tapi kan kalau kita belum pernah dengar sesuatu kan belum tentu tidak ada. Itu berarti dinisbatkan kepada kekurangan diri sendiri. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di sini Syekh Najmuddin tidak menyatakan bahwa tidak ada itu di kalangan Syafi'iyah. Tidak mengatakan seperti itu. Beliau hanya mengatakan sepanjang yang saya ketahui tidak ada di kalangan Syafi'iyah. Kan beda kan antara dua ibarat itu. Beda antara kalau kita katakan tidak ada dalam mazhab Syafi'iyah masalah tahniah ini, dengan pernyataan setahu saya tidak ada dalam mazhab Syafi'iyah. Kan beda. Ya, maksudnya. Satunya, yang pertama penafian mutlak, yang kedua penafian menurut pengetahuan dia. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ucapan Najmuddin tadi di atas tidak menunjukkan bahwa masalah ini tidak ada di kalangan Syafi'iyah. Kenapa? Karena ucapan beliau hanya menunjukkan bahwa dianya yang tidak tahu. Dia nafaru yatihi. Dia menafikan pengetahuannya tentang itu. Dia yang tidak tahu. Karenanya kata beliau, falau qaddira wujudu naqlin wujudi naqlin, atau falau qaddira wujudu naqlin yukhalifahu lam talhaqhu malamatun. Karena itulah, kalau misalnya setelah dicari-cari ternyata dapat dari kalangan Syafi'iyah, ya beliau juga tidak salah, karena kan yang dinafikan pengetahuan beliau sendiri. Ya, beliau tidak bisa dicela. Ya, tidak boleh dicela. Ya. Nah. Dan demikian sifat agama seorang alim, ya, hendaknya jangan menafikan secara mutlak sesuatu, ya, tapi dikaitkan sepengetahuan saya, sepanjang yang saya baca, saya ketahui, ya, karena bisa jadi sesuatu itu ada. Kemudian kata beliau, wa kitabuhul jawahir, ya, adapun kitab beliau Al-Jawahir, yang mana ucapan Syekh Najmuddin Al-Qamuli ini berada di situ, ya, kitab Al-Jawahir yang kita sebutkan tadi. Nah, kata beliau, itu adalah ikhtasarahu min kitabihi Al-Bahrul Muhit. Itu adalah ringkasan dari kitab beliau juga Al-Bahrul Muhit Syarhul Wasit, ya, fi Syarhil Wasit, juga karya beliau. Nah, wa hasibtu annahu dzakara hadhihi al-kainata fihi absata mimma dzakaraha fil Jawahir falam ya'ruj 'alaiha fihi. Nah, karena kitab Al-Jawahir adalah buku ringkasan, jadi saya pikir beliau sebutkan panjang lebar di buku aslinya, di kitab Al-Bahrul Muhit. Tapi ternyata lam ya'ruj 'alaiha fihi. Beliau juga tidak bahas masalah ini di buku aslinya. Jadi ini wajah yang pertama, beliau hanya ingin menunjukkan pernyataan dari Al-Qamuli rahimahullah bahwa itu tidak menunjukkan tidak adanya dalam mazhab Syafi'iyah. Itu hanya sepengetahuan beliau. Qala rahimahullahu taala al-wajhu tsani. Sisi yang kedua, ma naqalahu anil Mundhiri an Abil Hasan Al-Maqdisi. Ya, ini poin yang kedua yang beliau komentari dari surat, yaitu kutipannya Al-Hafidz Al-Mundhiri dari Abul Hasan Al-Maqdisi. Ya.
Jelas sampai sini? Di mana apa tadi ucapannya Abul Hasan Al-Maqdisi? Di mana Abul Hasan Al-Maqdisi mengatakan manusia masih berbeda pendapat tentang masalah ini. Yani ulama di masanya yang saya ketahui berbeda pendapat tentang masalah mengucapkan tahniah di awal bulan ini atau awal tahun. Boleh atau tidak? Ya, kata Al-Maqdisi, Abul Hasan Al-Maqdisi sudah disebutkan tadi, annan nasa lam yazalu mukhtalifina fi dzalik. Kaum muslimin atau para ulama berbeda pendapat. Ya. Maka komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar kata beliau, ucapan Al-Maqdisi ini la yalzamu minhu wujudu naqlin an ahadin minasy-Syafi'iyyah illa bi tariqil indiraji. Ya, fi umumi qawlihi innan nasa lam yazalu mukhtalifin. Perhatikan supaya tidak terlalu kemana-mana pikirannya. Poin pertama dengan poin yang kedua ini masih menjawab pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaan yang pertama dalam pertanyaannya? Yakni apakah ada obrolan ini atau permasalahan tahniah ini dalam fikih Syafi'iyah? Dalam referensi buku-buku Syafi'iyah ada tidak? Nah, ini beliau jawab di wajah pertama sama wajah yang kedua ini. Ya, dan juga nanti wajah yang ketiga dan seterusnya. Masih menjawab itu. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ucapan siapa namanya? Abul Hasan Al-Maqdisi rahimahullah, bahwa ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, itu juga tidak menunjukkan bahwa ada masalah ini di kalangan Syafi'iyah. Ya. Illa bi tariqil indiraj, kecuali kalau kita pahami tariq al-indiraj, artinya kita anggap bahwa yang dimaksud dengan an-nas di sini yang berselisih, yang berbeda pendapat adalah para ulama lintas mazhab, sehingga termasuk juga di dalamnya Syafi'iyah. Ya. Maka kalau ini yang diinginkan, ya, maka ucapan Al-Maqdisi ini bisa dijadikan dalil bahwa ada pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini. Kenapa? Karena Al-Maqdisi mengatakan para ulama berbeda pendapat, dan sudah lumrah kalau dikatakan para ulama, tidak mungkin Syafi'i tidak masuk di situ. Tidak mungkin ulama Syafi'iyah tidak masuk sebagai salah satu mazhab yang besar ya di dunia Islam. Tidak mungkin tidak ada kutipan dari Syafi'i, dari para ulama Syafi'iyah. Ketika dikatakan para ulama berbeda pendapat, lantas dikatakan tidak termasuk Syafi'i, itu tidak mungkin. Maka kalau kita memandang ini dari tariqah indiraj, yakni dianggap disisipkan ke situ, maka ini adalah kutipan pendapat bahwa memang ini ada obrolan dalam mazhab Syafi'iyah. Kenapa? Karena para ulama berbeda pendapat, dan termasuk para ulama adalah para ulama Syafi'iyah. Kalau begitu pasti mereka punya komentar di situ. Buktinya mereka berbeda pendapat. Jelas sampai sini ya? Nah, ini taujih yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam memahami ucapan Abul Hasan Al-Maqdisi, ya, yang kata beliau bisa saja difahami dari sini bahwa para ulama Syafi'iyah juga ikut berbeda pendapat, dan itu menunjukkan mereka punya pendapat dalam masalah itu. Mereka punya obrolan dalam buku-buku mereka. Ini sisi taujih Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap ucapannya Abul Hasan Al-Maqdisi. Jadi ada kemungkinan, bisalah dipetik dari sini bahwa para ulama Syafi'iyah juga membahas masalah ini. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ma'ahtimal, tapi ada juga kemungkinan lain dari ucapannya Abul Hasan Al-Maqdisi, yaitu annahu ma arada bin nasi illa ahla madhhabihi. Ada juga kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan an-nas, para manusia atau para ulama berbeda pendapat, yang dimaksud di sini oleh Abul Hasan Al-Maqdisi adalah para ulama mazhab dia sendiri. Wa kana huwa malikiyul madhhab. Ya. Sementara beliau adalah ulama Maliki. Nah, kalau ihtimal ini ada, atau kalau ihtimal ini yang diterima, berarti ucapan Abul Hasan Al-Maqdisi tidak menunjukkan bahwa para ulama Syafi'iyah punya pendapat dalam masalah ini. Tidak menunjukkan bahwa para ulama Syafi'iyah punya pembahasan dalam masalah ini. Kenapa? Karena ternyata yang dimaksud oleh beliau manusia di sini, an-nas di sini adalah internal mazhab Maliki. Jadi ala kulli hal, ucapan Abul Hasan Al-Maqdisi di sini ada ihtimal. Ada ihtimal. Jelas sampai sini? Dan kalau kita mengambil kaidah umum, idza tatarraqa fi dalilil ihtimal batala bihil istidlal. Kalau di dalam suatu dalil ada dua kemungkinan yang sama kuatnya, ya, ada beberapa kemungkinan yang kuat, maka tidak boleh berdalil dengannya, gugur berdalil dengannya. Maka dengan adanya ihtimal yang kedua ini, ya,
bisa dikatakan bahwa ucapan Abul Hasan Al-Maqdisi ini tidak bisa dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa para ulama Syafi'iyah punya komentar dalam masalah tahniyah ini. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa huwa Syekhul Mundhiri fil hadisi la fil fiqh. Dan Abul Hasan Al-Maqdisi adalah guru Al-Mundhiri dalam hadis, bukan dalam fikih. Perhatikan ya para ulama betapa dinamisnya ilmu di masa dahulu. Seorang berguru kepada seorang alim dalam hadis tapi tidak mengambil fikihnya. Demikian pula sebaliknya. Ya. Demikian pula sebaliknya. Ya, dan itu bukan hal yang tentunya contohnya banyak. Maka bukan suatu kelaziman seorang murid itu selalu manut pada pendapat gurunya. Itu bukan kelaziman. Walaupun tidak diragukan, seorang murid itu akan mendapatkan taksir, pengaruh dari guru yang paling berbekas dalam hatinya, yang paling lama dia duduk dengannya. Itu tidak bisa diragukan, akan ada pengaruh. Cuman kalau dikatakan ya, kalau itu pendapat gurunya maka begitu juga muridnya, nah itu tidak seperti itu tentunya. Ya. Nah, karena ma'ruf ya dalam hal ini, ya, bahwa ilmu itu dinamis, ya. Siapa yang tidak menambah ilmunya dia akan ketinggalan walaupun dia yang lebih dahulu menuntut ilmu. Tapi kalau berkurang mujahadahnya, dia akan dilampaui oleh orang-orang yang menuntut ilmu belakangan. Ya. Maka sangat disebutkan dalam beberapa biografi para ulama, orang yang tadinya murid kemudian menjadi gurunya. Ya, menjadi gurunya. Baik, ala kulli hal ini wajah yang kedua, kesimpulannya pendapat atau kutipan dari Abul Hasan Al-Maqdisi tidak menunjukkan secara tegas bahwa ada obrolan ini dalam mazhab Syafi'iyah. Mungkin ada yang bertanya, ngapain yang dibahas difokuskan pembahasan pertanyaan ke mazhab Syafi'i? Pertama tentunya karena ini pertanyaannya dan penanya adalah seorang ulama Syafi'iyah, dan yang ditanya juga Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga ulama Syafi'iyah. Maka itu dulu yang ditekankan, pembahasan ini di internal mazhab kita, baru kemudian dicari juga di mazhab yang lain. Qala rahimahullahu taala al-wajhu tsalis, sisi yang ketiga. Baik. Suara jelas semua ya. Sisi yang ketiga, qala rahimahullahu taala, anna alladhi zadahu ad-damiri minan naqli 'anil bayani wat tahsili la yakfi fi tafsiri ma ajmalahu al-Maqdisi min al-ikhtilaf. Lianna an-naqla fi hadhihi al-mas'ala mawjudun 'anil Malikiyah, bal wa baqiyatu ahli al-madhahib wa an ba'dhi sahabati summa an ba'dhi tabi'in mimman ba'dahum min al-fuqaha al-amsar. Kata beliau rahimahullah, adapun apa yang ditambahkan oleh Ad-Damiri ya terhadap ucapannya Al-Qumuli tadi, Ad-Damiri beliau bawakan ucapannya Al-Qumuli kemudian ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Kutipan dari Ibnu Rushd, kakeknya Ibnu Rushd ya. Ya, nah, kutipan bahwa Imam Malik ya tidak membenci ucapan tahniah hari raya itu. Dan kutipan dari Ibnu Habib, saya tidak mengetahuinya tapi juga tidak memakruhkannya, tidak membencinya. Silakan kalau mau dikerjakan, cuman saya tidak tahu ada yang mengamalkan dari para ulama terdahulu. Ya, itu ucapan Ibnu Habib. Nah, kata beliau ucapan Ad-Damiri ini, tambahan Ad-Damiri ini tidak cukup, layak fi, ya. Tidak cukup untuk menafsirkan ya keglobalan ucapan Al-Maqdisi. Ucapan Al-Maqdisi kan global, manusia berbeda pendapat. Siapa manusia di situ? Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar sebelumnya, ada kemungkinan Syafi'iyah masuk di situ, tapi ada juga kemungkinan bukan. Bisa jadi itu internal Malikiyah, karena Al-Maqdisi ulama Maliki. Ya. Nah, siapa sebenarnya ulama yang dimaksud di situ oleh Al-Maqdisi yang berbeda pendapat? Ya, kata beliau, itu juga tidak menunjukkan, atau ucapan Ad-Damiri juga tidak bisa menafsirkan keglobalan kata An-Nas pada ucapan Al-Maqdisi. Kenapa? Karena kutipan permasalahan ini warid dalam buku-buku Al-Malikiyah. Ada. Bahkan ulama ahli madhab yang lain. Juga dari sebagian sahabat, dikutip perbedaan pendapat dari sahabat. Juga dari tabi'in dan para ulama setelahnya min fuqahail amsar, dari para fuqaha di berbagai negeri. Ya. Jadi tidak tegas juga menunjukkan ada pendapat Syafi'iyah di situ. Ya. Masih terlalu global. Siapa yang manusia yang dimaksud berbeda pendapat di sini? Nah, jelas ya. Nah, setelah itu beliau rahimahullahu taala mulai menjawab, ya, menekankan bahwa ada masalah ini dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi setelah disebutkan bahwa
kutipan-kutipan ulama yang kamu sebutkan dari awal tadi memang tidak ada yang tegas menunjukkan ada permasalahan itu di internal mazhab Syafi'iyah. Ya, tidak ada yang tegas. Tapi ini nih jawabannya, ada dalam mazhab Syafi'iyah pembahasan tentang ini. Nah, sekarang beliau rahimahullahu taala mulai membawakan permasalahan ini dari internal mazhab Syafi'iyah, bahwa ini jawaban untuk masalah yang pertama, bahwa ada pembahasan ini dalam buku-buku, dalam referensi mazhab Syafi'iyah. Kata beliau rahimahullahu taala, amma Syafi'iyah faqad aqada al-Hafiz ibn Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqi wa huwa min kibar asy-Syafi'iyyah lidzalika baban fi kitab as-Sunan al-Kabir alladhi sannafahu fi bayani adillatil masail allati ishtamala 'alayha al-mabsut lil-Muzani sahib al-Imam Syafi'i min awal al-fiqh ila akhirih. Kata beliau, Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, ma'ruf ya dengan nisbat beliau Imam Al-Baihaqi, dan beliau termasuk kibarus Syafi'iyah, pembesar ulama Syafi'iyah. Dalam kitabnya Sunanul Kubra, ya, As-Sunanul Kabir yakni As-Sunanul Kubra yang dimaksud. Dalam Sunanul Kubra, dalam pembahasan pembahasan Idul Fitri, ya, Idul Adha, beliau membuat sebuah bab dalam kitabnya As-Sunanul Kabir yakni As-Sunanul Kubra. Ya. Beliau membuat sebuah bab. Apa babnya? Nanti akan disebutkan di bawah. Ya, sebelumnya beliau menyebutkan dulu kedudukan kitab As-Sunanul Kubra ini. Kata beliau, As-Sunanul Kubra ini ditulis oleh Al-Baihaqi untuk menjelaskan dalil-dalil permasalahan yang tersebut dalam kitab fikih Al-Mabsut karya Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, mulai dari awal fikih sampai akhir fikih. Nah, jadi kitab fikih Syafi'iyah termasuk kitab dalam mazhab Syafi'iyah yang paling panjang lebar dan yang paling akurat dalam menetapkan itu mazhab Syafi'i, tentunya kitab Al-Mabsut karya muridnya Syafi'i sendiri Al-Muzani. Di situ beliau menyebutkan berbagai macam masail dalam mazhab Syafi'iyah, mulai dari kitabut Thuharah, mulai dari awal sampai akhir fikih. Ya. Tapi namanya buku fikih tidak ada dalilnya, cuma disebutkan masail banyak sekali. Nah, Al-Baihaqi sengaja menulis Sunanul Kubra ini ya untuk menyebutkan dalil-dalilnya. Jadi dalil-dalil Kitabul Mabsut itu terdapat Sunanul Kubra isinya adalah dalil-dalil dari kitab Al-Mabsut, dalil-dalil fikih dari kitab Al-Mabsut. Ya, karena itulah bagi yang mengatakan ada pendapat Imam Syafi'i atau ada pendapat Syafi'i tidak ada dalilnya, baru belum baca Sunanul Kubra, ya itu membual. Ya, lihat sampai sini ya. Semua masail yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, ya itu memiliki dalil. Mau tahu dalilnya, buka Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi. Semua dalilnya ada di situ. Semua dalil, ya, masail yang disebutkan oleh Al-Muzani dalam kitabnya Al-Mabsut, sesuai dengan judulnya Al-Mabsut, panjang lebar. Ya. Pemaparan panjang lebar. Itu semua tersebut dalam As-Sunanul Kubra. Maka ini salah satu buku yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu dalam mazhab Syafi'i, ya, karena di situ tersebut dalil-dalil mazhabnya. Kemudian, maka kalau kita sudah tahu kadarnya Al-Baihaqi bagaimana dan kadarnya kitabnya Sunanul Kubra bagaimana, ya kita sudah jelas bahwa apapun yang tersebut dalam Sunanul Kubra itu adalah representasi dari mazhab Syafi'i. Apapun yang tersebut dalam Sunanul Kubra Al-Baihaqi itu adalah representasi fikih Syafi'i, mazhab Syafi'i. Ya. Karena itulah ada ungkapan di kalangan ulama mengatakan, kata beliau, kata para ulama, ma min syafi'iyyin illa walisyafi'i alaihi minnah illa al-Baihaqi fa inna lahu minnatan ala Syafi'i. Ya, kata sebagian ahlul ilm, tidak ada satupun penuntut ilmu Syafi'iyah kecuali Imam Syafi'i berjasa kepadanya, kecuali Al-Baihaqi. Ya, kecuali Al-Baihaqi. Justru Al-Syafi'i, justru Al-Baihaqi yang berjasa kepada Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Al-Baihaqi yang menyebutkan dalil-dalil mazhab beliau secara terperinci. Ya, beliau adalah orang yang pertama yang menyebutkan semua dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i dalam berdalil. Dan itu menunjukkan keluasan ilmu beliau terhadap mazhab atau fikih Imam Syafi'i. Nah, apa babnya dalam Sunanul Kubra? Faqala rahimahullahu taala fi akhir Kitabil Idain, babu ma ruya fi qaulin nasi ba'dihim li ba'din fi yaumil id.
Ya. Apa yang diriwayatkan? Ya. 6. Riwayat dari sebagian ulama, ya, bahwa mereka saling mengucapkan satu sama lain pada hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum. 6. Summa dzakara fihi tariq Khalid ibn Ma'dan wa huwa thiqah. Qala laqitu Wasilah yakni Ibn al-Asqa as-Sahabi radhiyallahu anhu fi yaum 'id. Faqultu taqabbalallahu minna wa mink. Faqala na'am taqabbalallahu minna wa mink. Laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu taqabbalallahu minna wa mink. Faqala na'am taqabbalallahu minna wa mink. Nah, ini dalil yang dibawakan, yang dalil pertama yang dibawakan oleh Al-Baihaqi rahimahullah, ya, tentang masalah ini, yakni hadis marfu dari sahabat Wasilah ibn Asqa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan hal ini ketika ada sahabat yang mengucapkan tahniah kepada beliau, taqabbalallahu minna wa mink. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am taqabbalallahu minna wa mink." Baik. Ini dalil hadis secara marfu. Apa komentar Al-Baihaqi rahimahullah? Kata beliau, qultu wa sanaduhu dhaif. Kata Al-Baihaqi, sanad hadis ini dhaif. Akhrajahu qultu di sini yakni Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan Al-Baihaqi. Ya. Ini komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kata beliau, wa sanaduhu dhaif. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, sanad hadis Al-Baihaqi tadi dhaif. Akhrajahu Abu Ahmad Ibnu Adi fi kitabih Al-Kamil fi Dhu'afa fi tarjamati Muhammad ibn Ibrahim Asy-Syami. Ya. Wa qala Asy-Syami munkarul hadis. Nah, jadi dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Muhammad bin Ibrahim Asy-Syami, seorang yang munkarul hadis. Nah, kemudian tsumma qala Al-Baihaqi. Setelah itu Al-Baihaqi melanjutkan pendalilannya terhadap ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ini. Dan sekali lagi, semua yang dipaparkan di sini oleh Al-Baihaqi itu merupakan representasi dari mazhab Syafi'iyah. Nah, kata Al-Baihaqi, wajadtuhu bi isnadin akhar an Wasilah mauqufan min qawlihi ghairi marfu'in ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendapatkan sanad yang lain dari hadis Wasilah, namun bukan dinisbatkan kepada Nabi, tidak secara marfu, melainkan mauquf dari ucapannya Wasilah ibn Asqa. Jadi bukan hadis Nabi, tapi ucapannya Wasilah ibn Asqa. Qultu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari hadis mauquf ini, namanya asar. Ucapan sahabat dikatakan asar, ya, hadis mauquf. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentarinya, akhrajahu At-Tabarani fil Mu'jamil Kabir wa Abu Bakar Al-Khallal Al-Hambali fi Kitabil Ilal, dalam kitab Al-Ilal. Wal Imam Abu Ahmad Abdullah bin Muhammad ibn Muslim Al-Muqri Al-Ma'ruf bil Fardi fi Masyikhatihi wa Abul Qasim Zahir ibn Tahir fi kitab Tuhfati Idil Adha. Ini semua yang meriwayatkan hadisnya. Ya, sanadnya bagaimana? Kulluhum, semuanya, min tariqi Habib bin Umar Al-Ansari an abihi, dari ayahnya, qala laqitu Wasilah yauma 'id faqultu taqabbalallahu minna wa mink. Ya. Kata ayahnya, yakni Umar Al-Ansari, saya bertemu dengan Wasilah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Id, kemudian saya mengucapkan kepadanya taqabbalallahu minna wa mink. Bagaimana status sanad hadis mauquf ini? Asar Wasilah. Kata Al-Hafidz, qultu wa sanadu hadzal mauquf aqwa min sanadil marfu. Sanad ini lebih kuat dibandingkan sanad yang marfu tadi yang pertama, yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qad ruwinahu fi ad-du'a ila at-Tabrani. Ruwinahu, ya. Nah, ruwinahu artinya seorang guru menyerahkan atau membacakan hadis kepada muridnya atau mengijazahkan suatu hadis kepada muridnya disertai dengan sanad-sanadnya. Jadi gurunya yang sampaikan sanadnya kepada si murid dikatakan ruwinahu. Kalau gurunya cuma sampaikan matan hadisnya doang, kemudian si murid yang cari sendiri sanadnya, maka itu bahasanya rawainahu. Dan ini kata rawainahu atau ruwinahu ini masyhur, ya. Imam Nawawi ucapkan beberapa kali atau 2 tempat kalau nggak salah di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Dalam Arba'in An-Nawawiyah ada perbedaan nuskhah, ya, ada ruwinahu fi Kitabil Hujjah atau rawainahu fi Kitabil Hujjah. Ya. Dirujuk, ya, di hadis-hadis terakhir Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kata beliau, waqad ruwinahu, yakni guru kami menceritakan hadis ini kepada kami disertai dengan penyebutan sanadnya. Dalam kitab Fi Du'a li Tabrani, dalam kitab Ad-Du'a karya Tabrani, bisanadin aqwa min hadza as-sani. Ya. Akhrajahu min tariq Rashid ibn Sa'ad wa huwa thiqah anna Aba Umamah wa Wasilah atayahu fi yaumi 'id. Ya. Bahwa Abu Umamah dan Wasilah, ya, mendatangi Rashid ibn Sa'ad. Rashid bin Sa'ad ini seorang tabi'in. Ya. Abu Umamah dan Wasilah, Abu Umamah di sini Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nama beliau Sudai ibnu Ajlan. Sudai ibnu Ajlan. Jadi Abu Umamah dan Wasilah radhiyallahu anhuma datang menjumpai Rashid ibn Sa'ad pada hari Id, kemudian keduanya berkata, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, ini sudah dalil yang ketiga. Ya. Jadi dalil yang pertama hadis marfu dari Nabi, hadis dhaif. Sanadnya dhaif. Kemudian yang kedua asar dari Wasilah ibn Asqa. Kemudian yang ketiga asar dari Wasilah plus Abu Umamah. Ada Abu Umamah di sini. Ya. Qala al-Baihaqi rahimahullah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Baihaqi berkata, wa qad ruwiya hadisun marfu'un fi karahiyati dzalika wa la yasih. Ada juga riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu bahwa Nabi tidak suka dengan ucapan itu, benci dengan ucapan ucapan selamat di hari raya. Tapi kata Al-Baihaqi la yasih. Hadis bahwa Nabi membencinya itu tidak sahih. Apa riwayatnya yang tidak sahih itu? Summa rawahu, ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Al-Baihaqi bawakan sanadnya min tariqi Abdul Khaliq bin Zaid ibn Waqid ad-Dimashqi an abihi an Makhul an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu annahu qala. Kata Ubadah bin Samit, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulin nasi fil idain. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan orang-orang ya di dua hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya dalam hadis ini, qala dzalika fi'lu ahlil kitabaini wa karohah. Itu adalah ucapannya, perbuatannya ahlul kitab dan beliau membencinya. Kata Al-Baihaqi rahimahullah, hadza haditsun wahi. Ini hadis sangat lemah sekali. Wahin itu dhaifun jiddan, sangat lemah. Wa fi sanadihi Abdul Khaliq ibn Zaid wa huwa munkarul hadis, qalahu al-Bukhari. Ini penyebab lemahnya, sangat lemahnya hadis ini. Abdul Khaliq bin Zaid dikatakan oleh Al-Bukhari munkarul hadis. Qultu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa sani'ul Baihaqi. Ya, jadi sekarang kesimpulannya di sini Al-Baihaqi rahimahullahu taala membawakan 3 jenis dalil. Ya, membawakan 3 jenis dalil. Ini kesimpulan amalan Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Ya. Kesimpulannya, beliau Al-Baihaqi rahimahullahu taala membawakan 3 jenis dalil. Membawakan 3 jenis dalil. 6. Dalil yang pertama hadis marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Bahkan Nabi yang mengucapkannya, "Na'am, taqabbalallahu minna wa minkum." Dan ini hukumnya riwayatnya dhaif. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenis dalil yang kedua adalah asar dari dua orang sahabat, yaitu Wasilah ibn Asqa dan Abu Umamah al-Bahili, yang menyebutkan keduanya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dan status riwayat dari kedua sahabat ini adalah sahih, ini kuat sanadnya. Kemudian jenis dalil yang ketiga adalah hadis marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan sebaliknya, Nabi membencinya. Nabi membenci ucapan seperti ini di 2 hari raya. Dan ini status riwayatnya dhaif jiddan, tidak sahih. Tidak sahih. Tidak sampai sini? Nah, dan ini dinyatakan sendiri oleh Al-Baihaqi bahwa itu tidak sahih. Kata beliau, hadza haditsun wahi. Ya. Maka kalau begitu apa yang dipegang oleh Al-Baihaqi yang merupakan representasi dari mazhab Syafi'i? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qultu wa sani'ul Baihaqi yaqtadi tarjihal awwali 'ala tsani. Ya. Metode Al-Baihaqi dalam mengurutkan dalil-dalil yang disebutkan tadi itu, metode beliau dalam mengurutkannya menunjukkan bahwa beliau lebih menguatkan yang pertama dibandingkan yang kedua. Yang pertama di sini maksudnya yakni pembolehan mengucapkan taqabbalallahu minna minkum dibandingkan di hadis yang tidak membolehkannya. Ya. Kenapa itu dipahami dari ucapan Al-Baihaqi dari sudut pandang mana? Fa inna dzikrahu ma yushhidu lahu musarrihun bi dha'fis tsani. Karena ketika beliau menyebutkan dalil-dalil berupa asar dari siapa? Wasilah dan asar dari Abu Umamah al-Bahili untuk menguatkan hadis marfu yang pertama yang mengatakan Nabi mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, itu menegaskan bahwa beliau melemahkan hadis yang terakhir itu. Ya. Karena beliau bawakan hadis dulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana menurut pandangan beliau sahih. Menurut pandangan beliau sahih, sementara menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dhaif.
Tapi menurut Al-Baihaqi sahih, itu dalil. Nah, setelah itu beliau datangkan dengan pendapat dua orang sahabat untuk mendukung hadis marfu tersebut. Setelah itu beliau membawakan hadis marfu dari Nabi SAW yang menunjukkan beliau benci, tapi beliau sendiri lemahkan. Itu menunjukkan yang menjadi pendapat Al-Baihaqi, dan itu merupakan mazhab Syafi'i, adalah disunnahkan ya, atau dianjurkan mengucapkan tahniyah pada 2 hari raya. Ya, pada 2 hari raya. Jelas ya? Nah, ini kesimpulan dari pemaparan dalil-dalil oleh Imam Al-Baihaqi. Faqad wujida kalamun fi asli hadhihi al-mas'alah wa wujida aidan ma yaqtadi annahu mustahabbun fi madhhab Syafi'i kama sa'ubayyinuhu fil wajhi sadis insyaallah taala. Kemudian kata beliau, maka ucapan Al-Baihaqi ini ya menjadi asal dalam permasalahan ini. Menjadi asal bahwa dalam permasalahan ini Asy-Syafi'iyah punya pendapat. Ya, punya pendapat. Dan ditemukan juga ya keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa tahniyah di 2 hari raya adalah mustahab. Itu adalah dianjurkan menurut mazhab Syafi'i, sebagaimana yang akan datang di wajah yang ke-6. Baik, kesimpulan dari wajah yang ketiga ini ya, dari pemaparan dari Al-Baihaqi rahimahullahu taala, kita bisa mengambil 2 kesimpulan global. Ya, ini kalau kita mengambil pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar ya, penulis buku, kita bisa ambil 2 kesimpulan global. Kesimpulan yang pertama, tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi SAW yang mengatakan beliau mensunnahkan tahniyah di 2 hari raya. Tidak ada satupun hadis yang sahih, karena Al-Hafidz melemahkan hadisnya. Walaupun Al-Baihaqi mensahihkan, menurut beliau sahih, bisa diterima. Nah, tapi Ibnu Hajar mengatakan tidak sahih. Kalau begitu, poin yang pertama yang kita bisa petik di sini adalah tidak ada satupun hadis marfu dari Nabi SAW yang menunjukkan disunnahkannya tahniyah di 2 hari raya. Kesimpulan yang kedua adalah sahih dari 2 orang sahabat, dan nanti akan datang sahabat yang ketiga akan diterangkan. Sahih dari 2 orang sahabat bahwa keduanya mengucapkan hal itu di 2 hari raya. Taqabbalallahu minna wa minkum, yakni dari sahabat Wasilah ibnu Asqa dan Abu Umamah Al-Bahili, Sudai ibnu Ajlan. Beliau 2 orang sahabat yang bermukim di kota Syam atau di Syam ya. Setelah Nabi SAW meninggal, mereka bermukim di Syam. Nah, ini 2 kesimpulan dari wajah yang kedua ini, yang ketiga ini. Baik, kemudian al-wajhur rabi, wajah yang keempat. Al-wajhur rabi fi bayani ma jaa fi dzalika anis sahabah. Ya, penjelasan mengenai keterangan yang datang dari para sahabat Nabi SAW yang menunjukkan adanya ucapan ini. Ya, kata beliau, ya, ini yang menunjukkan dianjurkannya tahniyah di 2 hari raya di kalangan sahabat. Kata beliau, taqaddama an-naqlu an Wasilah ibn Asqa wa huwa min as-sahabati alladzina nazalu Dimashq. Ya, telah berlalu kutipan dari Wasilah ibn Asqa. Ya, dan beliau termasuk sahabat yang menetap di kota Damaskus, Syam, Suriah. Syam ya sekarang. Suriah sekarang maksudnya, Syam. 6. Bahkan kita katakan bukan hanya Wasilah ibn Asqa, juga sudah berlalu di riwayat yang kedua, di asar yang kedua, di situ Wasilah serta Abu Umamah. Walaupun dari riwayat itu dhaif, tapi secara umum ada pendukung dari riwayat-riwayat lain yang bisa menjadikan asar ini naik ke derajat hasan, bisa diterima, yakni asar dari Wasilah ibn Asqa dan Abu Umamah Al-Bahili. Baik, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ruwina fi kitab Tuhfaidil Abha li Abil Qasim Zahir bin Tahir Asy-Syahami Al-Mustamli. Ya, ma awradahu bi sanadin hasan ila Safwan ibn Amr wa huwa min rijalis sahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar meriwayatkan ya sampai ke kitab Tuhfaidil Abha. 6. Karya Abul Qasim Zahir bin Tahir Asy-Syahami. Dan alhamdulillah kami juga sudah pernah mendengarkan kitab ini dari sebagian masyayikh, ya, kitab Tuhfaidil Adha ini. Ma'auradahu bisanadin hasan, dengan sanad yang hasan sampai kepada Safwan bin Amr wa huwa min rijalis sahih, termasuk rawi Bukhari Muslim atau salah satunya. An Abdurrahman ibn Jubair bin Nufair wa huwa min rijalis sahih aidan. An abihi, dari Jubair bin Nufair wa huwa min kibarit tabi'in, termasuk kibarut tabi'in. Seorang tabi'in dikatakan kibar kalau riwayatnya 50% lebih riwayatnya dari sahabat.
Ya. Seorang tabi'in dikatakan kibar kalau kebanyakan riwayatnya dari sahabat. Sebagian kecil riwayatnya dari sesama tabi'in. Itu dinamakan kibar tabi'in. Misalnya dia punya 100 hadis, 80 hadis dari sahabat, 20 hadis dari sesama tabi'in. Itu namanya kibarut tabi'in. Misalnya. Nah, wa dzukira fi sahabati li'anna lahu ru'yah. Nah, namun Jubair bin Nufair ini disebutkan tergolong dari masuk dalam kategori sahabat. Kenapa? Karena pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beliau termasuk unik. Jubair bin Nufair ini beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah meriwayatkan satu pun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin beliau masih kecil ketika itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka beliau secara status, secara keutamaan termasuk sahabat karena beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari sisi riwayat ya, itu teranggap tabi'in. Jadi mursal hadisnya kalau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kibar at-tabi'in. Dan ini ada, ini pembahasannya dalam mustalahul hadis. Nah, wa huwa min rijalis sahih aidan annahu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaw yaumul 'id yaqulu ba'dhum li ba'dhin taqabbalallahu minna wa minkum. Kata Jubair bin Nufair ya, yang dari sisi riwayat beliau kibarut tabi'in, tapi secara ru'yat beliau adalah sahabat. Ya, beliau berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka berjumpa pada hari Id, mereka saling mengucapkan satu sama lain taqabbalallahu minna wa minkum. Dan ini sanadnya sahih. Ini sanadnya sahih. Maka ini tegas menunjukkan bahwa di kalangan sahabat ma'ruf ucapan ini taqabbalallahu minna wa minkum, mereka ucapkan ketika berjumpa satu sama lain. Namun tidak disebutkan bahwa tidak bisa dipastikan apakah mereka berjumpa ini di zaman Nabi masih hidup atau belum, atau sudah meninggal. Tapi kemungkinan ini terjadi ketika Nabi SAW sudah meninggal. Kenapa? Karena seandainya Nabi SAW masih hidup, kemudian para sahabat saling mengucapkan satu sama lain dan tidak diingkari oleh Nabi SAW, itu berarti sunnah takririyah. Kalau begitu tidak ada permasalahan. Tapi tentunya seandainya seperti itu, maka tidak perlu repot cari dalil. Ya. Jelas sampai sini? Tapi bukan itu yang dimaksud. Tentunya yang dimaksud di sini oleh Jubair bin Nufair adalah bahwa para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka berjumpa pada hari raya, yakni setelah Nabi SAW wafat. Setelah Nabi SAW wafat, mereka berjumpa di hari raya, mereka saling mengucapkan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Sehingga tidak bisa dipetik dari sini sunnah takririyah. Kenapa? Karena beliau sudah wafat. Beliau tidak tahu para sahabat mengucapkan itu ketika bertemu satu sama lain. Tapi yang jelas, kita bisa pastikan bahwa ini warid dari para sahabat. Wa kadza ruwinahu fi masyikhati Abi Ahmad Al-Fardi Al-Mukri min hadzal wajh. Ini juga riwayat lain ya terhadap ucapan Jubair bin Nufair di atas. Wa ruwina fi kitab At-Tuhfa Al-Madhkuri bi sanadin hasanin aidan ila Muhammad ibn Ziyad Al-Alhani wa huwa min rijalis sahih qala ra'aitu Aba Umamah Al-Bahili sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil 'id li ashabihi taqabbalallahu minna wa minkum. Ini sahabat berikutnya atau ini sahabat ya Abu Umamah Al-Bahili. Ya, dalam kitab Tuhfa disebutkan di atas dengan sanadnya Al-Hafidz Ibnu Hajar sampai ke Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata dari hari Id kepada teman-temannya, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Wa akhrajat Tabrani fi ad-du'a bi sanadin qawiyyin ila Rashid ibn Sa'ad anna Aba Umamah wa Wasila ibn al-Asqa laqiyahu fi yaum Eid faqala taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini Wasila ibn al-Asqa dan siapa? Abu Umamah Al-Bahili ya. Keduanya berkata pada hari Id taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi ini sanadnya dhaif tapi ada pendukung dari jalan lain sehingga bisa naik ke derajat hasan. Ya. Berikutnya. Ini sejauh ini sudah 3 sahabat berarti. Wasilah, Abu Umamah. Dua ya, afwan. Wasilah dan Abu Umamah Al-Bahili. Nah, sahabat yang ketiga, wa akhrajal Khallal fi Kitabil Ilal an Harbin al-Kirmani an Ishaq bin Zahir bi sanadin hasan ila Amr as-Saksaki qala ra'aitu Abdullah bin Busur al-Mazini wa Khalid ibn Ma'dan wa Rashid ibn Sa'ad wa Abdurrahman ibn Jubair bin Nufair yaqulu ba'dhum li ba'din fil 'idain taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, kata Umar as-Saksaki, saya melihat Abdullah bin Busur al-Mazini, Khalid ibn Ma'dan, Rashid bin Sa'ad, Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. 4 orang ini ketika mereka berjumpa di 2 hari raya, mereka saling mengucapkan satu sama lain, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini kutipan dari 4 orang.
Tiga orang yang terakhir tabi'in. Orang yang pertama adalah sahabat, yaitu Abdullah bin Busr al-Mazini radhiyallahu ta'ala an. Maka ini tambahan sahabat yang ketiga, yaitu Abdullah bin Busr, juga syah sanadnya dari beliau mengucapkan ini, taqabbalallahu minna wa minkum. Naqal Abu Wafa Ibnu Aqil fi Kitabil Fusul anil Imam Ahmad bin Hanbal qala isnadu hadis Abi Umamah jayyid. Nah, Imam Ahmad menyatakan sanad hadisnya Abu Umamah, yakni asar Abu Umamah di atas tadi sanadnya jayyid. Wa naqala Syekhul Muwaffaquddin Ibnu Qudamah fil Mughni, dari Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ma'ruf beliau ya, Hambali, ulama mazhab Hambali. An Harb, dari Harb Al-Kirmani. Al-Harb di sini ini Harb Al-Kirmani, salah seorang murid Imam Ahmad yang meriwayatkan Al-Masail dari beliau. Salah seorang murid Imam Ahmad yang rajin bertanya kepada Imam Ahmad, kemudian hasil tanya jawabnya kepada Imam Ahmad dijadikan buku, dikenal dengan nama Al-Masail. Dan Al-Masail Imam Ahmad banyak ya. Ada pertanyaannya Abu Dawud kepada Imam Ahmad, ada pertanyaannya Abdullah bin Ahmad bin Hambal kepada bapaknya Imam Ahmad, ya. Ada juga pertanyaannya Hambal bin Ishaq kepada Imam Ahmad. Ya, jadi masing-masing muridnya Imam Ahmad atau beberapa orang di antara mereka yang sering bertanya, yang dekat dengan Imam Ahmad, karena sering bertanya akhirnya mereka bukukan, mereka kumpulkan dalam satu karya tulis pertanyaan mereka kepada Imam Ahmad, namanya Al-Masail. Nah, ini salah satu yang memiliki kitab Al-Masail, yakni Harb Al-Kirmani. Qala, kata Harb, su'ila Ahmad an qaulin nas taqabbalallahu minna wa mink. Imam Ahmad pernah ditanya tentang ucapan orang-orang taqabbalallahu minna wa mink pada hari raya maksudnya. Faqala la ba'sa bih. Kata beliau, tidak masalah, tidak mengapa, boleh hal itu diucapkan. Ya, ini kata-katakan la ba'sa bih, ini mubah, boleh. Yarwihi ahlu Syam an Abi Umamah. Qila lahu wa an Wasilah, qala na'am. Kata Imam Ahmad, tidak ada masalah. Ada kok dalilnya, ada sunnahnya. Apa sunnahnya? Yani ahlu Syam meriwayatkannya dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili bahwa beliau mengucapkannya. Jadi ada asar dari sahabat. Makanya saya bilang la ba'sa bih, tidak apa-apa mengucapkan itu. Kemudian ditanya lagi kepada Imam Ahmad, wa an Wasilah, apakah juga syah riwayatnya dari Wasilah selain dari Abu Umamah? Apakah riwayat dari Wasilah juga syah? Kata beliau, qala na'am, iya. Faka'annahu asyara ila riwayat Rashid ibn Sa'ad al-Madhkurah. Baik. Kesimpulan wajah yang keberapa ini? Yang keempat, kesimpulannya, apakah ada kutipan taqabbalallahu minna wa minkum pada dua hari raya ya dari para sahabat? Kesimpulannya ada. Ya, dan bentuknya ada dua. Satu bentuk secara mujmal, kutipan secara global, dan yang kedua kutipan secara tafsil, terperinci. Adapun kutipan secara global, apa yang disebutkan tadi di awal, ya. 6. Kutipan awal dari siapa? Dari Jubair bin Nufair. Di mana Jubair bin Nufair mengatakan, para sahabat Rasulullah SAW kalau berjumpa pada dua hari raya, yakni setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka saling mengucapkan satu sama lain, taqabbalallahu minna minkum. Jubair mengatakan, kana ashab, adalah para sahabat. Jadi banyak. Ya, ini kutipan mujmal namanya, kutipan umum. Ya, jadi banyak sahabat yang mengamalkannya. Adapun kutipan secara mufassal, secara terperinci, yakni ucapan taqabbalallahu minna minkum sabit dari 3 orang sahabat. Syah dari 3 orang sahabat. Yang pertama Wasilah ibn Asqa, yang kedua Abu Umamah Al-Bahili, dan yang ketiga Abdullah bin Busr Al-Mazini radhiyallahu taala anhum ajmain. Jelas ya? Ini kesimpulan wajah yang keempat. Baik. Summa qala rahimahullahu taala al-wajhul khamis. Bentar. Al-wajhul khamis fi bayani ma jaa fi dzalika anit tabi'in faman ba'dahum. Nah, wajah yang kelima, yakni kutipan masalah ini dari para ulama tabi'in dan sepeninggal mereka. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, taqaddama an-naqlu an Khalid ibn Ma'dan wa Rashid bin Sa'ad wa Abdurrahman bin Jubair. Telah berlalu kutipan dari 3 orang tabi'in. Itu tadi yang bersama dengan Abdullah bin Busr, mereka berempat kalau ketemu saling mengucapkan taqabbalallahu minna minkum. Nah, 3 yang terakhir tabi'in, yaitu Khalid bin Ma'dan,
Rashid bin Sa'ad dan Abdurrahman bin Jubair. Ini 3 orang tabi'in. Iya. Kata beliau, jadi sekarang sudah 3 tabi'in. Tadi sahabat 3 orang juga, ya. 3 orang secara tafsil ya, tapi kalau secara global banyak sahabat ya, diglobalkan tapi nggak disebut siapa-siapa namanya. Ya. Adapun secara tafsil 3 orang sahabat. Dari tabi'in kata beliau ada 3 orang di sini yang sudah jelas, yaitu Khalid bin Ma'dan, Rashid bin Sa'ad dan Abdurrahman bin Jubair. Berikutnya, tabi'in berikutnya. Wa akhrajal Baihaqi min tariqi Adham maula Umar ibn Abdul Aziz. Qala kunna naqulu li Umar ibn Abdul Aziz, ya khalifah radhiyallahu taala rahimahullah, Umar ibn Abdul Aziz, kata maulanya beliau, budaknya beliau Adham, kami pernah berkata kepada Umar ibn Abdul Aziz fil aidain, taqabbalallahu minna wa minka ya Amirul Mukminin. Fayaruddu alaina mislahu wa la yunkiru dzalik. Maka beliau membalas seperti itu juga dan beliau tidak mengingkarinya. Taib, ini tabi'in yang keempat. Umar ibn Abdul Aziz, ya, seorang tabi'in, ya. Atau afwan, tabi'ut tabi'in ya. Saya apakah bertemu dengan Anas bin Malik, tapi kelihatannya tidak. Ya. Beliau atba'ut tabi'in. Tapi di sini memang beliau gabungkan tabi'in faman ba'dahum dan sepeninggal mereka. Adapun tabi'in 3 orang tadi sudah disebutkan. Adapun Umar ibn Abdul Aziz, beliau adalah tabi'ut tabi'in. Nah, kata beliau wa akhrajal mustamli. Jadi sabit dari syah dari Umar ibn Abdul Aziz dengan sanad yang sahih bahwa beliau mengucapkan ini. Wa akhrajal mustamli bi sanadin sahihin ila Hajjaj ibn Muhammad wa Tabrani fi du'a ila Abi Daud at-Tayalisi. Kilahuma an Syu'bah bin al-Hajjaj. Qala laqitu Yunus ibn Ubaid fi yaumi 'id. Sekarang kutipan dari ulama besar Syu'bah ibn al-Hajjaj dengan ulama lain yang bernama Yunus bin Ubaid, guru beliau. Nah, kata Syu'bah ibn al-Hajjaj, saya berjumpa dengan Yunus bin Ubaid pada hari raya fi yaumi 'id. Faqultu taqabbalallahu minna wa mink. Faqala li wa mink. Faqala li mink. Ya, beliau hanya menjawab mink. Baik, ini tambahan 2 orang ulama, Syu'bah ibn al-Hajjaj dan Yunus bin Ubaid mengatakan hal itu. Syu'bah jelas mengatakan taqabbalallahu minna wa mink. Ya, Yunus bin Ubaid mengatakan mink, yakni kamu juga. Semoga Allah menerimamu. Kemudian berikutnya wa naqala an sahi wa nuqila an sahibin nasihati minal Hanabilah. Ya, dikutip dari penulis kitab An-Nasihah. Ya, dari kalangan Hanabilah. Yang dimaksud di sini adalah Imam Abu Bakar Al-Ajurri, penulis kitab Asy-Syariah Al-Ajurri. Masyhur ya, kitab Asy-Syariah dalam akidah, kitab Asy-Syariah Al-Ajurri. Nama beliau Muhammad Ibn Husain Al-Ajurri. Nah, dikatakan di sini minal Hanabilah, dari kalangan Hanabilah. Nah, ini beliau termasuk ulama yang unik karena Hanabilah dengan Syafi'iyah sama-sama mengklaim bahwa beliau adalah ulama mazhab. Ya, mereka ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa Al-Ajurri adalah Syafi'i dalam fikih. Ulama Hanabilah mengatakan tidak. Al-Ajurri adalah Hanabilah dalam fikih. Ya, subhanallah. Ya, ini kalau orang baik kan kita diakui sama orang, bukan kita yang mengaku-ngaku saya ini saya begitu. Tapi kalau kita menunjukkan kebaikan, maka insya Allah orang-orang baik akan berusaha mengklaim, ya, punya hubungan dengan kita, ya. Tidak perlulah mengklaim-klaim, ya, tunjukkan saya dirimu di atas sunnah, ya. Nah, kata beliau, kata Al-Ajurri, huwa fi'lus sahabati wal ulama. Ini adalah perbuatannya sahabat dan para ulama. Baik, jelas. Wa naqala al-Qadhi Syamsuddin As-Saruji Al-Hanafi fi Syarhil Hidayah anil Hasan Al-Basri annahu su'ila an dzalika faqala muhdas. Ini kutipan, jadi sampai ucapan Al-Ajurri tadi sampai di sini kutipan ucapan ulama yang menyatakan adanya dari kalangan tabi'in atau atba'ut tabi'in yang menyatakan mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum di hari Id. Berikutnya adalah kutipan yang menunjukkan sebaliknya, yakni tidak dianjurkan mengucapkan itu. Kutipan yang pertama dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau ditanya tentang hal itu faqala muhdas, itu perkara baru. Muhdas yakni bid'ah. Wa anil Auza'i qala bid'ah. Al-Auza'i rahimahullah berkata itu bid'ah, ucapan seperti itu. Iya. Maka ini ucapan dari 2 orang tabi'in, iya. Al-Hasan Al-Basri tabi'in. Al-Auza'i tabi'ut tabi'in. Dua-duanya mengatakan muhdas, satunya mengatakan bid'ah. Berikutnya Al-Laits bin Sa'ad qala la ba'sa bih. Al-Laits bin Sa'ad Abul Haris Al-Fahmi, ya, Al-Misri rahimahullahu taala, ya, sezaman dengan Imam Malik. Beliau mengatakan la ba'sa bih, tidak masalah. Baik.
Sudah ya, jadi secara umum ada dua lah. Ada yang mengucapkannya ya, baik dalam taraf sekedar laba sabi atau dalam taraf mustahab. Ya. Dan yang kedua mengatakan tidak disyariatkan. Bahkan dikatakan muhdas atau bid'ah. Nah, bagaimana komentar Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap asar dari Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri mengatakan itu muhdas. Ya, itu muhdas. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qultu walladzi nukila anil Hasan Al-Basri in kana mahfudhan anhu, kalaupun itu syah riwayatnya dari Al-Hasan Al-Basri mengatakan itu muhdas, maka la yu'ariduhu ma akhrajahu Tabrani fi du'a min tariqi Hausyab ibn Aqil qala, maka itu tidak bertentangan dengan riwayatnya At-Tabrani dari Hausyab bin Aqil di mana Hausyab berkata, laqitul Hasan Al-Basri fi yaumi 'idin, saya pernah berjumpa dengan Al-Hasan Al-Basri pada hari Id. Faqultu taqabbalallahu minna wa mink, faqala na'am taqabbalallahu minna wa mink. Dalam riwayat ini Al-Hasan Al-Basri justru mengatakan na'am taqabbalallahu minna wa mink. Sementara di riwayat di atas dikatakan muhdas. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalaupun riwayat tadi di atas syah yang mengatakan muhdas, maka itu tidak bertentangan dengan riwayat ini yang mengatakan Al-Hasan mengucapkannya. Kenapa? Fa yujma'u bainahuma bi annahu 'indahu minal hadis Al-Hasan. Maka dikompromikan bahwa hal ini teranggap bid'ah yang hasanah oleh Al-Hasan Al-Basri. Al-hadis Al-Hasan yakni perkara yang baru yang baik dalam agama. Ya, kama qala Umar fit tarawih, ini kita pahami sama seperti ucapannya Umar dalam salat tarawih, nikmatil bid'ah hadhihi. Salat tarawih berjamaah 30 malam ini sebaik-baik bid'ah. Nah, jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalaupun riwayatnya sahih, maka kata muhdas yang dimaksud di situ yakni muhdas yang hasan, yakni bid'ah hasanah. Ya, secara bahasa maksudnya bahwa itu perkara yang baru, ya, perkara yang baru dan baik. Sama seperti ucapannya Umar Ibn Khattab di sini, yakni bid'ah secara bahasa. Dan kata beliau wayuhtamalu misluhu fi itlaqil Auza'i, dan bisa juga ada kemungkinan, ya, ada juga kemungkinan ucapan Al-Auza'i yang mengatakan bid'ah juga dibawa kepada makna ini, yakni bid'ah secara bahasa. Ya. Atau kalau bagi yang berpendapat seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan adanya bid'ah hasanah, mereka mengatakan ya sudah bid'ah hasanah. Ya. Jelas sampai sini. Dan ini salah satu Al-Hafidz Ibnu Hajar memang termasuk ulama yang menguatkan pembagian seperti ini. Dan ini adalah pembagian dari Imam Syafi'i, ya, dan para ulama Syafi'iyah, ya, yang menyatakan adanya taksim, pembagian bid'ah, tapi pembagiannya dari sisi bahasa, bukan dari sisi istilah tentunya. Adapun secara istilah jelas semua bid'ah adalah kesesatan. Semua bid'ah ada kullu bid'atin dhalalah. Adapun secara bahasa, maka ini ada yang baik, ada yang tidak. Baik. Allahu a'lam bishawab. Jelas ya, jadi ucapan Al-Auza'i dan Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan muhdas atau bid'ah itu kalaupun sahih diarahkan kepada mana tadi supaya agar tidak bertentangan. Karena ucapan ulama selama masih memungkinkan dikompromikan jangan dipertentangkan, karena pada dasarnya mereka berbicara dengan ilmu dan ilmu mereka itu pada dasarnya sama, sumber referensi ilmu mereka sama, maka selama bisa tidak bertentangan maka jangan dipertentangkan. Jelas sampai sini ya. Dan ini juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, ya, dalam ta'liq beliau terhadap kitab ini. Beliau menyatakan bahwa ini tidak sahih ucapan muhdas dari Al-Hasan Al-Basri. Yang benarnya itu adalah ucapan dari Ibnu Aun, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi bahwa ini ucapannya Ibnu Aun, bukan ucapannya Al-Hasan Al-Basri. Maka kecurigaan Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini mengatakan in kana mahfudhun anhu, kalau memang sahih dari Al-Hasan Al-Basri, kecurigaan beliau terbukti benar bahwa tidak benar, tidak syah dari Al-Hasan Al-Basri. Yang benarnya ucapan itu dari Ibnu Aun rahimahullahu taala, wallahu taala alam bisawab. Baik. Summa qala rahimahullahu taala al-wajhu sadis mimma jaa fi dzalika adil madzahib al-arba'ah. Baik. Saya kira cukup dulu sampai sini untuk wajah yang keenam. Insyaallah taala kita akan selesaikan ini hari ini 6. Insyaallah majelis berikutnya jam 9 malam mungkin. Bagus jam berapa? Jam 8 jam 9 malam. Waktu Indonesia Tengah maksudnya.
sedikit lagi masalahnya. Jam 8 atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Asalnya bagaimana? Jam 9, jam 8. Sebentar. La ba'sa. Sebentar ya, sebentar saya lah. Insyaallah. Iya. Insyaallah jam sebentar. Jam 9. Ada yang matanya jam 8. Ayo taib. Ya betul ya. Jam 9 aja biar yang di barat bisa jam 8 di sana ya. Taib, insyaallah kalau begitu kita lanjut sebentar malam insyaallah jam 9 malam. Sedikit lagi insyaallah paling setengah jam lagi selesai paling maksimal kita selesaikan. Taib, naktabi bihadzal qadar insyaallah taala. Kita lanjutkan di jam 9 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Nah, naktabi bihadzal qadar. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.